wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rizky Ramadhani dengan NIM 200710006 dari kelas A1 Pendidikan Matematika Universitas Bangka Saleh. Baiklah, di sini saya akan membagi video tutorial cara menguji uji normalitas, homogenitas, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Mana video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh dosen saya, Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Oke, baik, sebelum kita menguji uji normalitas, kita harus menyiapkan data yang akan kita uji nanti. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, untuk menguji normalitas, homogenitas, dan uji T, kita juga harus mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk uji normalitas, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data berdistribusi normal. Nah, jika lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk homogenitas, jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen, dan jika signifikannya kecil dari 0,05, maka dikatakan data tidak berdistribusi homogen. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada uji independen sampel pretest, di mana jika nilai signifikan Toutailatnya lebih besar dari 0,05, dia tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat peningkatan yang signifikan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, dimana ini tampilan awal dari aplikasi SPSS. Oke, lanjut, langsung saja kita ke menu variable view yang ada di pojok kiri bawah. Oke, selanjutnya di kolom name kita tulis hasil, lalu tekan enter. Selanjutnya kita tulis kelas, tekan enter. Nah, untuk di desimal ini kita ganti dengan 0, lalu kita ganti dengan 0. Nah, untuk di label ini, untuk di label yang hasil, kita bisa tuliskan hasil belajar siswa untuk selanjutnya kita bisa tulis kelas aja. Oke, selanjutnya di values yang kedua kita klik. Nah, akan muncul titik 3. Kita klik titik 3-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di mana tadi data kita itu kan ada kelas kontrol, pretest, dan posttest, kelas eksperimen, pretest, dan posttest. Jadi di sini akan kita input datanya, kita masukkan. Untuk value, yang pertama kita bisa tulis 1, dan untuk labelnya itu bisa kita buat pretest, pretest control. Selanjutnya tekan add. Nah, tekan kedua kita value-nya kita bisa buat 2, dan labelnya kita bisa buat pre, post, post test, control. Oke, tekan add. Selanjutnya untuk yang kelas eksperimen yang ketiga, labelnya pretest, eksperimen, tekan add, dan yang terakhir posttest eksperimen. Oke, lalu kita klik add dan oke. Nah, jika sudah,
Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah muncul yang kita tulis tadi, hasil dan kelas. Yang dimana untuk hasil ini akan kita input nilai dari siswa-siswa tadi. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, untuk yang pertama bisa kita copy untuk nilai pretest kelas kontrol. Nah, kita copy semua. Copy. Kembali ke SPSS. Nah, kita paste di sini. Nah, untuk kelas ini kita masukkan kode dari pretest kelas kontrol. Nah, di sini saya sudah buat untuk kode pretest kelas kontrol. Yang pertama untuk pretestnya itu kodenya 1, untuk post-test kodenya 2, dan untuk kelas eksperimen yang pretest kodenya 3 dan yang post-test kodenya 4. Oke, karena ini pretest kelas kontrol, maka kita copy yang kode pretest kelas. Oke, kita paste, di paste. Oke, selanjutnya kita masukkan data yang post-test. Kembali lagi ke Excel. Nah, ini post-test. Kita copy dan paste. Oke. Nah, untuk kode post-test di kelas kontrol itu tadi kodenya itu adalah 2. Kita copy. Untuk yang kelas eksperimen juga sama, dan kita input di bawah kelas kontrol. Kodenya adalah kode dari pretest kelas eksperimen. Kita copy juga. Oke, yang terakhir ada post-test kelas eksperimen. Nah, ini kita klik. Kita copy post-test kelas eksperimen. Dan kita untuk kode post-test dari kelas eksperimen adalah 4. Oke, selanjutnya kita akan menguji uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik menu analyze, selanjutnya ke descriptive statistik, lalu klik explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari hasil belajar siswa ini akan kita pindahkan ke kotak yang dependent list dengan cara klik tanda panah ke kanan, dan untuk kelas kita klik, akan kita pindahkan ke factor list. Selanjutnya tekan close. Karena kita akan menguji normalitas, maka di bagian normality plots with test kita checklist. Selanjutnya continue dan oke.
Oke, di sini muncul hasil dari uji normalitas. Bisa kita lihat di sini ada pretest plus control, post test plus control, untuk eksperimen juga ada. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada data tes normalitasnya. Nah, untuk di sini bisa kita lihat ini adalah nilai signifikasi dari uji normalitas. Nah, sebelumnya tadi saya sudah ada menjelaskan tentang dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk uji normalitas, jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka dia berdistribusi normal. Dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 dia tidak berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita lihat data kita tadi. Nah, untuk pretest kelas kontrol nilai signifikannya itu 0,058. Selanjutnya ada 0,215 dan 0,269 dan terakhir ada 0,080. Oke, dapat disimpulkan bahwa keempat nilai signifikan ini itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji uji homogenitas. Sama seperti data tadi, kita pakai data tadi. Untuk uji homogenitas bisa kita klik analyze. Selanjutnya klik compare beams. Pilih yang one way ANOVA. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk hasil belajar kita pindah ke dependent list, dan untuk kelas kita pindah ke faktor. Selanjutnya klik option. Nah, karena kita akan menguji homogenitas, maka untuk di homogeneity of variance test kita checklist. Selanjutnya continue, lalu tekan OK. Oke, nah di sini sudah muncul hasil dari uji homogenitas. Nah, bisa kita lihat di sini nilai signifikannya ada 0,030, 0,057 dan 0,058, selanjutnya ada 0,028. Nah, dari dasar-dasar pengambilan keputusan untuk homogenitas, jika dia lebih besar dari 0,05 maka dia homogen, dan lebih kecil dia tidak homogen. Jadi kita lihat lagi. Nah, untuk yang ini 0,030 berarti dia lebih kecil dari 0,05 maka tidak homogen, dan yang ini 0,057 itu lebih besar maka dia homogen, dan 0,058 lebih besar homogen, dan yang terakhir ada 0,028 dia tidak homogen. Oke, lanjut. Nah, karena tadi kita sudah uji normalitas dan ternyata data tersebut berdistribusi normal, maka bisa kita lanjutkan dengan uji T. Nah, kalau misal data tersebut tidak berdistribusi normal, maka bisa kita uji dengan menggunakan uji non-parametrik. Oke, jadi sini kita akan menguji uji T. Caranya sama, tekan analyze, lalu tekan klik compare mean, lalu klik yang independent sample detect. Oke. Nah, di sini hasil belajar siswa kita pindah ke kotak test variable, dan untuk kelas kita pindah ke grouping variable. Nah, selanjutnya klik define group. Oke, untuk grup pertama, nah di sini akan kita bandingkan itu adalah post test kelas kontrol dan post test kelas eksperimen. Yang dimana untuk kode dari post test kelas kontrol itu adalah 2,
dan post test kelas eksperimen itu adalah 4. Oke, kita masukkan. Untuk grup pertama adalah post test kelas konsol, kita masukkan kodenya 2. Dan grup kedua itu post test kelas eksperimen, kita masukkan kodenya 4. Lalu continue, lalu tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari ujiannya. Oke, bisa kita lihat di sini ada nilai signifikannya. Nilai signifikannya itu 0,015. Nah, berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan bahwa untuk uji independent sample test, jika dia lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat peningkatan. Sebaliknya, jika dia lebih kecil dari 0,05 maka dia terdapat peningkatan. Nah, untuk data kita tadi itu 0,015 maka terdapat peningkatan yang signifikan. Jadi H0 itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Oke, baik. Sekian tadi sedikit video tutorial dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.